Shalom Sobat Benar dimanapun kita berada. Kembali pada hari ini kita bersama-sama di tempat ini di Kelenteng Hoktek Bio Purwokerto bersama dengan saudara-saudara dari Kelenteng Hoktek Bio. Salam kebajikan Om dan Tante. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, ngobrol bersama, dan berbincang bersama mengenai seputar Hari Raya Imlek. Kemudian kita membahas mengenai sejarah dari Kelenteng Hoktek Bio Purwokerto ini. Bersama dengan saya ada Mbak Diana Novi. Assalamualaikum Mbak. Salam. Iya, sangat menarik sekali ya Mbak ya sore hari ini bersama-sama dengan, monggo diperkenalkan dari Om dulu. Itu Tunggen, salam kebajikan. Saya Suryana Irawan sebagai Ketua Kelenteng Hoktek Bio Purwokerto dan merangkap juga sebagai Ketua Makin atau Majelis Agama Konghucu Indonesia Makin Purwokerto. Ya. Wita Tungkien, salam kebajikan. Saya Trisno Rahayu atau mungkin lebih terkenal dengan sebutan Ciwengming ya. Itu jadi lebih banyak mengenal orang-orang Ciwengming kepada saya. Ya, saya kebetulan di sini selaku perwakilan dari perempuan Konghucu Indonesia Perkin Purwokerto. Wita Tungkien. Wah, terima kasih buat perkenalannya. Kita lanjut saja ya. Om dan Cici ini membahas mengenai apa dulu ini Mbak yang kita mau bahas terlebih dahulu? Iya, sebelumnya saya mau cerita dulu nih Mas Ferry. Tadi itu saya itu sudah diajak jalan-jalan sama Ci. Wah, Nah, itu kan ternyata di kelenteng ini sedang ada persiapan Imlek ya. Betul. Mungkin teman-teman Sobat Benar juga kan pasti pengen tahu tuh apa itu Imlek sih untuk teman-teman dari ini untuk perayaan ini gitu. Konghucu ya. Jadi perayaan Imlek ini sebagai suatu momentum di mana umat Konghucu merayakan sebagai hari raya keagamaan, yang mana kita sebelum mencapai puncak hari hanya kita mengadakan bersih-bersih yang tadi dikatakan, bersih-bersih tempat ibadah atau lupang-lupang dewa-dewi kita bersihkan semua, dan di situ juga ada selipan sosial yaitu sebagai hari persaudaraan di sisangan itu, di mana kita membagikan sedikit sembako kepada keluarga etnis Tionghoa yang prasejahtera. Itu kita lakukan, ya kan? Nah, setelah persiapan itu untuk menyambut Hari Raya Imlek tahun 2573 Kuncil ini, ya kan, kami seluruh pengurus dan simpatisan membersihkan tempat ibadah ini. Ya makanya tadi di kelenteng ini lagi banyak pembersihan bersih-bersih kayak gitu loh Mas Iya. Ferry. Jadi ramai ini. iya, Rame dan madam berantakan. Iya itu. nggak apa-apa Om, karena kita juga tadi lihat banyak stok lilin ya Om ya. Betul. Lagi dibersihkan tembikar-tembikarnya, patung-patungnya juga. Kalau menurut legenda Om, gimana sih legendanya atau ceritanya bisa awal mula ada perayaan Imlek ini? Mungkin Om atau Cici gitu jelaskan. Kalau perayaan Imlek itu sebetulnya, tadi saya juga dapat pertanyaan dari salah satu mahasiswa di Kota Purwokerto, Imlek itu sejak kapan katanya? Imlek itu hanya satu, Imlek itu penanggalan, ya kan? Nah, Imlek dirayakan sejak kapan? Itu sudah ribuan tahun yang lampau. Karena Imlek itu hanya satu penanggalan. Sebetulnya yang pas itu Imlek itu menyambut datangnya musim semi. Oh, mendatang musim semi Om ya. Ya, dari puncak musim dingin menuju ke puncak datangnya musim semi. Setelah bercocok tanam, masyarakat semuanya bergembira atas hasil panen itu. Nah, di situ merasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disitulah merayakan tahun baru Imlek itu. Nah, Imlek yang sekarang yang kita disebut 2573 Kuncil ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Cuman pada saat itu perayaan Imleknya selalu berganti-ganti, tergantung penguasa dinasti. Dinasti ini ganti, dinasti ini ganti, yang tidak sesuai dengan penduduk setempat, masyarakat setempat untuk bercocok tanam. Seperti itu. Nah, makanya
pada waktu dinasti Han itu ada agak kebingungan karena tidak sesuai dengan untuk bercocok tanam. Beliau menanyakan kepada filsuf besar yaitu Konghucu, ya kan, Konfusius, sebaiknya pakai penanggalan apa? Nabi Konghucu mengatakan, kembalilah ke penanggalan dinasti Xia atau dinasti He yang sesuai dengan penduduk tempat untuk bercocok tanam. Untuk menghormati beliau, makanya satu Imlek itu diambil dari tahun kelahiran Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi. Ya. Dan sekarang 2573 nanti kan, 2573. 551 ditambah 2022 jadi 2573. Itu penanggalan Umceli itu. Jadi bukan Nabi Konghucu yang mengatakan penanggalan ini yang menciptakan, bukan. Itu fenomena alam sudah berjalan. Wah. Sudah Imlek. Mungkin dari Citrisno ingin menambahkan? Seperti sih sama sih, kita juga satu pendapat untuk yang penanggalan Umceli, bahwa bisa ditegaskan sekali lagi bahwa tahun 2573 itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Suryana, jadi tahun Masehi yaitu 2022 ditambah 551 sebelum Masehi, di mana 551 sebelum Masehi itu adalah tahun di mana Nabi Umcel lahir sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dinasti Xia dengan menggunakan penanggalan itu. Seperti itu. Lalu nih, buat Cici sama Om nih, kenapa identik sekali ketika Imlek itu dengan warna merah gitu ya? Terus biasanya tradisi apa sih kalau yang dilaksanakan di Imlek, khususnya di umat Konghucu di Kabupaten Banyumas ini? Oke, ya boleh saya jelaskan. Merah itu lebih cenderung apa ya? Bawa hoki, bahagia. Bahagia. Jadi kalau bawa merah gini, baju merah tuh melambangkan hoki atau kebahagiaan, seperti itu. Terus biasanya tradisi-tradisi yang dilakukan untuk menjelang Imlek, terutama khususnya bagi umat Konghucu dan di Kabupaten Banyumas dan mungkin pada umumnya, seperti ini. 1 minggu sebelum Imlek, di tanggal 24 bulan 12 Umceli, berarti itu kita biasanya melaksanakan yang tadi sudah disebutkan, kayak kelenteng, melaksanakan untuk bersih-bersih rumah ibadah. Terus juga ada juga disisipan di sosialnya, kita menjadi disebutkan sebagai hari persaudaraan, di mana kita bisa berbagi kasih kepada saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang prasejahtera dengan memberikan sedikit sembako seperti untuk persiapan Imlek. Terus kita juga akan diadakan sembahyang penutupan tahun, jadi tanggal 30 bulan 12 ya, jadi menyambut besoknya kita Imlek, malamnya kita biasanya bersembahyang di kelenteng sebagai ucapan syukur, di mana Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, berkahnya sepanjang tahun, pemeliharaannya, kita ucapan syukur di malam itu. Terus kemudian di hari ke-8 bulan 1 di tahun yang baru, penanggalan Umceli, kita melakukan sembahyang Cing Tien Kung. Cing Tien Kung itu sembahyang besar kepada Tuhan yang pertama kali di tahun yang baru. Di situ kita biasanya melakukan persembahyangan besar dengan terlebih dahulu membersihkan badan, dalam arti berpuasa pantang. Begitu. Jadi kita setelah tahun baru tanggal 2-nya sudah mulai nih, udah gak makan daging, sudah berpantang perilaku. Itu tiada lain untuk membersihkan hati dan batin kita. Di tanggal 8 malam 9 itu kita berprasetia kepada Tuhan, di mana kita berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun menjelang, seperti itu. Terus di tanggal 15-nya biasanya mungkin Mas Ferry atau Mbak Diana sering dengar cap gome ya? Iya. Nah, Ada itu juga itu lontong cap gome sih iya, ya. betul. Enak itu sih. Iya, betul. Nah, ketika lontong cap gome, kita singgung sebagai lontong cap gome, di mana lontong cap gome itu sebagai salah satu hidangan khas ya di cap gome. Itu menunjukkan betapa toleransinya kita. Itu makanan mengandung toleransi banget loh. Di Cungpo itu, di negara saya nggak ada lontong loh, dan nggak ada sayur jipang. Tahu sayur jipang nggak ya? Sayur apa melok ya kalau orang sini. Iya. Nah, jadi di dalam satu sajian itu tuh ada lontong, ada ayamnya, ada kuah jipangnya itu yang memang benar khas Indonesia sekali. Dan sebenarnya itu hanya sebuah akulturasi budaya ya,
kan budaya datang kan berserta dengan etnis berdatang sama dengan budayanya juga. Nah, kita juga mengakulturasi budaya dari segi makanan juga dicampur jadi satu supaya bisa tidak khusus untuk sebagai hidangan orang etnis Tionghoa saja, tapi lontong cap gome pun bisa dinikmati oleh semua umat, semua kalangan. Biasanya sebelum pandemi di tiap tanggal 15 bulan 1 itu kita biasanya ada perayaan cap gome Mas di kelenteng ini ya. Biasanya kita undang dari elemen-elemen seperti dari Gus Durian atau dari Forsa, seperti kita boleh masuk ke sini untuk bersama-sama merayakan cap gome, dan itu sebagai salah satu bentuk toleransi kita berbagi kebahagiaan di cap gome itu sebagai puncak dari perayaan Imleknya. Seperti itu, Mbak Dina. Wah, menarik banget ya, Ci Iya. ya. Apakah ada biasanya sih ya, saya sering lihat bahwa ketika lagi Imlek itu ada tradisi saling mengunjungi ya. Oh iya, betul. Apa itu namanya, istilahnya apa itu? Paicia. Kan? Paicia. Paicia. Iya. Paicia. Wah, mohon Susah ya maaf ya, saya menghafalkannya ya. Paicia ya. mungkin perlu makan lontong cap gome Iya. supaya bisa Supaya lancar gitu ya. Iya. bisa Iya, flow-nya iya. itu bisa lancar gitu ya. Selain itu identik dengan bagi-bagi angpau itu ya, Ci ya. Iya, iya betul betul. Itu Iya. apa tuh, Ci, maknanya bagi-bagi angpau itu hanya berbagi kah atau ada makna tersendiri itu? Iya, iya. Kita tujuannya kalau ketika Xinjia Paicia itu berkunjung ke satu sama lain sama seperti dengan umat muslim ketika berlebaran. Jadi apa ya, saling mengunjungi untuk saling memberikan hormat ya, memberikan selamat, terutama kalau bagi umat Konghucu itu ketika momentum Imlek itu kita memohon maaf kepada orang yang lebih tua, ya sama lah seperti maaf-maafan gitu. Terus kita juga memohon doa restu dari orang yang lebih tua, misal contoh kepada papa mama kita, kepada sungkeman lah gitu kalau orang Jawa kan jadi toleransi kalau memang di ini ya, seperti sungkeman seperti itu. Terus mohon doa restu kepada yang lebih tua bahwa kita supaya kedepannya lebih lancar dari segi usaha, kesehatan, dan saling mendoakan intinya Mas, dan pasti mempererat silaturahmi ya. Biasanya setahun sekali nih, oh nggak pernah kemarin ngone lili kek. Nah kalau hari-hari biasa kan nggak pernah ngone lili kek, ngone pamanu budene nggak pernah. Tapi ketika Imlek kita biasanya mentingin. Jadi mungkin dalam siklus 1 tahun sekali lah itu kita pentingkan untuk mengunjungi saudara satu sama lain dan juga memperkenalkan satu sama lain, jadi nggak putus ya regenerasinya. Oh ini saudaranya seperti itu. Terus jangan lupa Mas, kalau ketika lagi Sindian atau Imlek, boleh saya ambil ya? Wis. Nah ini Review dulu, review apa ini sih? kita review ini kue keranjang. Kue keranjang ini mungkin bisa disebut juga nientao. Jengkol. Boleh nientao. Jadi ini tuh kue keranjang ini terbuat dari tepung ketan dan gula. Manis rasanya. Jadi kita berkeyakinan ketika Sindian atau ketika Imlek itu makan ini ya, kedepannya kehidupannya manis, lengket, rezekinya terus dekat, lengket, manis. Wow. Oke, baik-baik deh. Sesuai dengan filosofi ini, manis mempererat juga, silaturahmi dipererat juga dengan ini. Jadi ya, ini salah satu makanan khas Imlek, yaitu yang jangan ketinggalan kue keranjang, atau mungkin kalau di Jawa Barat lebih populernya dengan dodol Cina. Oh, betul sih. Iya, seperti itu. Di Jawa Barat gitu. Jawa Barat ya. Ini ya, jadi ini namanya Kalau di sini nientao. jenang keranjang ya. Jenang keranjang, Jenang sama. keranjang. Iya, seperti itu Mas Ferry. Nah, dulu pakainya bikinnya pakai kue keranjang. Iya. Pakai keranjang satu, pakai daun gitu. Iya, cuma sekarang lebih modern dan lebih praktis Pakai pakai plastik. plastik ya. Mungkin makin di sini kan teknologi makin bagus, dibuat lebih praktis dan lebih mudah. Seperti ini. Sudah pernah coba, Mas? Mbak? Oh iya, terus bisa diolah juga nih. Nah, ini seperti ini nih, Nah, ini bisa dilihat olahannya. di sini nih. Baik, Mungkin contoh. Mas Ferry, Mbak Diana. Nah, ini Wah. nih. Ini juga salah satu akulturasi dari makanan khas, nggak cuma khas Tionghoa aja ya. Jenangnya mungkin punya khasnya punya kita. Tapi pemakaian kelapa seperti ini dibuat lolos apa ya? Ongol-ongol lah ini ya. Namanya. Ya, itu juga bisa diolah seperti itu. Dan berbagai macam bisa digoreng juga pakai tepung, pakai telur itu pun bisa. Dicicipin dulu. Silakan dicicipi. Nah, kami tunjukkan saja dulu. Mungkin Oke. sobat benar mau melihat nih, seperti ini bentuknya menarik sekali. Nanti dibungkus saja ya. Beres ya, beres. Iya, betul. Lanjut seperti ya. itu. Monggo Mbak Diana, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Mbak. Ya. Terus tadi kan udah ada ya terkait dengan warna merah dan sebagainya. Kan terus
biasanya nih yang rame-rame itu kan ada barongsai itu. Itu apa filosofinya itu, kenapa ada barongsai? Apakah itu di apa ya, ada barongsai itu ketika hanya Imlek atau mungkin di hari-hari yang lain juga ada gitu? Sebetulnya ini Mbak, kalau barongsai itu sebetulnya itu hanya satu simbolik legenda yang bukan berarti dalam kurun waktu berkaitan dengan keagamaan. Jadi pada suatu saat itu di satu desa itu, di dalam satu desa itu ada ternak-ternak itu termakan oleh binatang buas lah. Kambing apa segala macam itu istilahnya banyak yang termakan binatang buas. Nah, dalam tanda petik binatang buas kan harimau. Beliau-beliau yang para serbu itu harimau ya kan. Nah, dibikinlah replikanya. Ya kan, duplikatnya dibikin singa ya kan, ditabuhin ya kan, dipakai genderang, ternyata aman. Istilahnya apa, binatang peliharaan itu tidak terganggu gitu. Jadi turun temurun dipakai bunyi-bunyian seperti itu ya kan, seperti kalau di sawah kan kita ada orang sawah-sawahan tuh buat burung gitu kan. Nah, seperti itu seperti itu ya kan, lain dengan kilin ya kan. Oh, yang Cilin ya, tadi ya. kilin itu lain ya kan, itu ada suatu peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad. Itu 4 binatang ajaib itu ya kan, itu termasuk itu. Jadi kalau barongsai itu hanya satu hiburan ya kan, hiburan. Nah, cuma kadang-kadang suka dikonotasikan masuk ke ritual ya kan. Dalam tanda petik kadang-kadang yang bukan kepercayaannya nggak boleh latihan barongsai karena ada ritual. Kami di sini juga ada grup barongsai dan yang main juga tidak khusus etnis Tionghoa, campur. Sekarang apalagi barongsai sudah masuk di dalam ketangkasan olahraga. Jadi sudah nggak ada ritual apa-apa sebetulnya. Olahraga aja. Jadi Ketangkasan lah. umum ya, untuk siapapun boleh belajar itu. Ya kan? Berarti jatuhnya adalah tradisi kesenian. Betul. Lalu bagaimana dengan naga liong, Om? Itu biasanya juga heboh setelah barongsai, atraksi, pertunjukan, ada naga liong seperti itu. Nah itu di dalam ajaran Nabi Musa itu dari kami mempercayai ada 4 binatang ajaib. Ya kan, satu naga atau liong, ya kan, kedua burung api, burung hong, ya kan, ini, terus satu kilin, ya kan, yang 4 kura-kura, ya kan, melambangkan panjang umur di kura-kura. Ini binatang yang 4, ini yang tertulis dan tersirat di dalam kitab di dalam zaman Nabi Fusi. Itu. Wow, jadi ada pertunjukannya ya, Om? Ya, untuk tolak bala atau liong. Wah. Ya kan. Saya itu waktu kecil ya, Om ya, sering nonton barongsai dan liong di Kelenteng Tridharma Banyumas. Ya. Itu ramai sekali itu. Wah, jadi kalau sudah menjelang Cap Gome itu sudah banyak pertunjukan-pertunjukan Ya. seperti itu. Ya kebetulan juga dari Kelenteng Banyumas yang mainnya juga dari sini. Gitu. Dari anak-anak Purwokerto juga, ya kan. Nah dengan masa pandemi ini, ya kita ikutilah program pemerintah, anjuran pemerintah, ya kan. Kita tidak ada apa-apa. Itu ya, jadi ternyata Ya. tuh banyak akulturasi sebenarnya. Jadi nggak cuma untuk teman-teman dari satu etnis saja, tapi juga bisa dari etnis lain gitu. Terkait dengan perayaan pun kita juga bisa sebagai wadah untuk saling berbagi, gitu, saling berbagi bahagiaan. Itu sih ya. Nih, kalau kita ngomongin Imlek ya, Om dan Cici ini, dan teman-teman Sobat Benar, tidak lepas dari Bapak Presiden kita. Betul ya? Ketika Gus Dur mulai, atau Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan perintah untuk Imlek sebagai hari raya fakultatif, kemudian mulai dirangkul seperti itu, begitu senangnya ya orang-orang Tionghoa menanggapi hal itu. Nah, kalau menurut
Cici dan Om sendiri bagaimana pendapat terhadap apa yang sudah Gus Dur lakukan, atau apa yang sudah mungkin Gus Dur pernah ke Banyumas juga, atau bagaimana sih pendapat Om sendiri dan Cici seperti itu? Untuk tanggapan kami dari khususnya saya pribadi dan pada umumnya umat Konghucu, ya kan, untuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sebelumnya untuk membela kita atau minoritas itu sebelum jadi presiden. Saya mengenal beliau itu tahun 96 pada saat kasus Budi Lani di Surabaya tentang pencatatan sipil umat kami menikah tidak bisa dicatatkan di catatan sipil di Surabaya. Sampai sidang beliau datang sendiri sebagai saksi ahli, ya kan, itu sudah betul-betul sosok Gus Dur itu bagi kami khususnya Konghucu itu sebagai bapak perubahan bagi umat Konghucu, ya kan. Nah setelah badan merinding aku cerita Gus Dur, jadi setelah saya dengan melihat mata kepala sendiri, ya kan, waktu muktamar juga saya hadir, kebetulan diundang, ya kan, saya ikut hadir di sana. Setelah jadi presiden beliau, ya kan, kedekatan kita dengan beliau, ya kan, dari Matakin, terus menginstruksikan sebelum dicabut 1467. Ya, sebelum dicabut masih gonjang ganjing, menginstruksikan Imlek harus dirayakan sekaligus di 2 tempat. Di mana saja itu, Om? Jakarta dan Surabaya. Kami sangat kewalahan, satu kali pun susah, ya kan? Suruh 2 kali. Perayaan Imlek di Jakarta dan Cap Gome di Surabaya. Baru di situ beliau mencabut Inpres 1467 tentang pelarangan adat istiadat Cina. Dicabut itu baru kita dalam tanda petik bebas merdeka, Liong dari manapun barokah keluar, ya kan. Sampai di sini juga beliau hadir pada pertama pertunjukan Liong barokah di Gor Satria, ya kan, itu hadir, ya kan. Dari kami atas nama umat Konghucu khususnya dan etnis Tionghoa, ya bersyukurlah ada sosok Gus Dur yang merubah dan mengembalikan hak sipil umat Konghucu. Iya, jadi Itu kalau dari generasi mudanya nih, iya, tanggapannya. jadi kita sebagai generasi muda, kebetulan saya kan mengalami ketika Konghucu tidak, dalam tanda petik, belum diakui sebagai agama, ya Mas, ya. Itu benar-benar terasa sekali bagi saya. Jadi tidak ada kebebasan seperti pemeluk agama yang lain. Tapi dengan adanya Gus Dur mencabut Impres 14 nomor 67 itu, jadi benar-benar seperti yang sudah dijelaskan, jadi benar-benar disamakan, ya, adanya persamaan diakui, itu benar-benar bersyukur sekali. Dan kami bagi umat Konghucu menganggap bahwa Bapak Gus Dur itu sebagai Bapak Konghucu juga, salah satu tokoh Bapak Konghucu di Indonesia. Jadi kita akui jasa-jasa beliau begitu besarnya kepada umat Konghucu khususnya, dan juga untuk menanamkan apa ya, toleransi, ya. Jadi pengakuan hak-hak yang sama beragama itu benar-benar kita akui di dalam agama Konghucu sebagai Bapak Konghucu, tokoh Konghucu juga. Walaupun mungkin beliau Muslim, ya, tapi berkat jasa beliau lah yang menjadikan Konghucu jadi bebas seperti sekarang ini. Begitu, Mas. Ya mungkin saya tambahkan tentang hari libur nasional, ya. Itu memang hari libur nasional diberikan oleh Gus Dur sebagai hari libur fakultatif. Dan pada tahun 2002 kalau nggak salah itu jadi hari libur nasional oleh Ibu Megawati, ya gitu. Ya kan. Nah, namun kadang-kadang saya sebagai etnis Tionghoa dan umat Konghucu rodo miris gini. Banyak pendapat dari kalangan etnis Tionghoa atau saudara-saudara kita yang lain itu menganggap bahwa Imlek itu sebagai hari libur etnis atau hari libur budaya, ya. Nah, tapi bagi umat Konghucu itu hari raya Imlek itu 1 Ciague 2573 itu sebagai hari raya keagamaan bagi umat Konghucu. Saya tegaskan di sini, raya Imlek itu sebagai hari raya keagamaan bagi umat Konghucu. Pemerintah tidak mungkin memberikan hari libur nasional sebagai hari etnis.
Itu yang saya miris. Etnis di Indonesia itu kemajuannya berapa ribu etnis, nanti nuntut semua dong. Iya. Masa diistimewakan etnis Tionghoa, ya. Nah itu gitu. Jadi kita ada pelurusan karena ini suatu kebinekaan, kemajemukan dengan Indonesia kita yang tercinta ini. Ya kita luruskanlah yang berstatement bahwa ini hari etnis, hari budaya itu tolonglah ya kan. Satu Imlek, hari raya keagamaan bagi umat Konghucu. Yang lain boleh merayakan, silahkan merayakan. Kan gitu. Iya. Ya, seperti kami misalnya seperti Idul Fitri, ya kan? Pada libur anak-anak pada ikut memeriahkan lah, piknik, main kemana-mana kan gitu. Tapi kita tidak ikut ritual sholat idnya, gitu ibadahnya kan gitu. Setuju ya? Setuju. Oh iya. Jadi tetap ikut kebahagiaannya. Iya. Selebrasinya mbak, selebrasinya aja sih, tapi ritualnya enggak. Iya. Jadi umat Konghucu merayakan pergantian tahun Imlek, menyambut tahun ini adalah macan air ya. Iya betul. Dan kami yang tidak ikut, tetapi kami ikut menikmati kue keranjangnya. Ya. Sekalian mungkin ada angpaunya. Iya. Angpau banyak Mbak, Mariati diambilkan nanti angpau banyak. Tapi isinya belum. Nah, itu Isinya belum ada ya? ang itu merah kan, Iya. pau itu bungkus. Bungkus Ya kan? merah. Jadi Bungkus belum ada merah. uangnya. Oh, gitu. Jadi kalau bagi apa bagikan aja. Bungkus berwarna merah, ditambahin jinnya ya. Nah, itu nggak baru. Baru berisi. Wah, mantap sekali. Ya, ini mungkin karena sudah cukup lama ya. Yang terakhir nih, dari tadi kan kita lagi bahas terkait dengan toleransi, terus dengan kerukunan gitu. Ini kan bahas kemarin sempat ada yang rame ya, yang Ya, ada yang- rame-rame lah ya, kita. rame-rame ya. Rame-rame aja. Itu ada yang berpendapat bahwa mungkin terkait dengan Pak Edi Mulyono statementnya. Edi Mulyadi. Mulyadi, oh iya, Pak Edi Mulyadi itu mungkin dari Om sendiri itu bagaimana? Ya, kami sebagai umat pengelola keagamaan ya, kami juga sangat mengecam pernyataan itu. Namun kita harus menyadari bahwa di Indonesia itu sudah tidak dibagi-bagi lagi tentang etnis. Kita di dalam suatu wadah kebinekaan yang mana kita bisa hidup rukun di dalam bumi pertiwi yang kita cintai dengan berbagai-bagai etnis yang sangat kaya sekali. Nama Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke etnisnya bermacam-macam budaya, bermacam-macam kepercayaan, tapi dibungkus dalam kebinekaan supaya terjadilah damai itu indah. Itu aja saya, ya kan? Kalau dari Cici? Bagi saya tetap NKRI harga mati. Jadi dengan beragam, karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, sesuai dengan semboyan negara kita. Pasti pro kontra itu ada, tapi bagaimana kita menyikapinya, tapi dengan landasan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa dan pasti Indonesia akan tetap jaya gitu sih. Dan Menurut sebagai saya. penutup sebelum Imlek ini, jadi saya mengucapkan selamat kepada khususnya umat Konghucu, ya kan, satu Imlek ini sebagai satu Jagwe 2573, ya kan, Konghe Sinsi Wan Serui Sisi Wanser. Santai. Oh, Gitu ya. Wah, ini menarik sekali teman-teman. Sudah ditutup loh sama Pak Suryana. Ada pesan spesial Om dalam bahasa Indonesia mungkin. Ya kami bisa paham juga. fungsi Facai kamu tahu? Oh, kongsi mata tau. Kyonghi tau. Nah, itu gini, sebetulnya saya tambahkan dulu, ya kan, fungsi Facai itu dalam tanda petik ya, boleh nggak? Boleh. Banyak sekali ucapan-ucapan misalkan Imlek itu kongsi Facai salah satunya. Cuma kongsi Facai itu dalam tanda petik sekarang kayak materialistis. Karena kongsi Facai itu baru berkembang di tahun 80 di daerah Hong Kong. Yang mana, maaf ya, orang yang mampu, orang pengusaha memberi kepada para pengemis. Ya kan, dia bilang Facai supaya berkembang. Nah, fungsi Facai itu kita harus cepat kita berikan kepada para pengusaha muda,
si Facai. Facai itu biar berkembang. Nah, sekarang saya kepada orang tua saya yang umurnya udah 93, ya kan, mah fungsi Facai mau berkembang di mana, usaha juga udah enggak, ya kan, Iya, iya. gitu loh. Makanya kita terapkan yang seperti dulu, kembali lagi Kung He Sin Si Wan Serui, ya kan, Sin Chun Kyong Hik Tiam Hok Tiam Su Ban Su Chi I, itu bahasa asli Hokkainya. Kalau artinya Menyambut musim semi, menyambut musim semi. ya kan, semua perkara akan dilancarkan. Amin. Itu, Mantap sekali. ya. Begitu saja Mbak. Nah, buat sobat benar dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di FKUB Banyumas, kemudian follow Instagram kami @FKUB Banyumas dan invite pertemanan Facebook kami FKUB Kabupaten Banyumas. Jangan lupa juga untuk komen, like dan subscribe. Untuk penutup, mungkin kita akan sedikit mereview ya Mbak. Wah, mereview kue keranjang. Aduh, Nah, ya. ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Wah, izin Om dan Cici. Wah, Silakan. wah. Ayo bersama Mbak Diana ini. Ini kayak momen spesial gitu ya. Iya, momen spesial. Kalau ini jeruk mandarin atau bukan? Bukan. Oh, tak kira. Kita harus bangga sini dong, Indonesia dong. Oh, iya. Dan sedikit yang gede jeruk Bangkok. Ya Mari kan? Om. Ayam gede dikit ayam Bangkok. Oh iya, kenapa ya? Silakan, silakan. Ini seperti apa ya kalau makanan di pasar ya? Ada Ongol-ongol. Ongol-ongol. Cenil, Oh, apa sih ya kalau Ciwel. namanya, Mas? Ciwel. cimol ya, ini pakai gula Ini pakai jadi jendang yang ini kita potong-potong dan langsung dikukus aja mas. Oh, dikukus? Iya, dikukus langsung diparutin kelapa gitu. habis dikukus dikasih kelapa ya. Iya, Iya. betul. Silakan. Sudah dicoba, Sudah. Mbak Dina? Saya coba dulu. Manis ya? Kalau kata selebgram rasanya seperti mau meninggal gitu kan. Oh, meninggoy. Gimana mas? Enak sih, Ci. Enak ya? Berarti Manis-manis betul. ini kayak cuma ada di sini. Maksudnya makanan ini cuma ada di Banyumas atau mungkin Oh, Enggak wow. sih, banyak. Oh, Banyak. ini Cuma ba- pengolahannya kan macam-macam. Kadang ada yang digoreng aja pakai telur, ada juga yang diiris terus dijadiin lolos, tahu lolos ya? Jenang lolos itu dikasih santan. Oh, iya, bisa. iya. Kalau nggak yang lebih ini biasanya dikukus lalu dikasih kelapa parut. Iya sih. Setelah kita mencicipi, berarti saatnya kita mengakhiri. Bagi teman-teman, jangan lupa dalam momen Imlek ini, icipin juga kue keranjangnya. Dijamin sangat enak sekali. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Terima kasih. Kita tungkian. Siap. FKUB, beda ning roko. NKRI, Harga mati. terima kasih semuanya.